Puji Tuhan, selamat malam kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali malam ini pada ibadah wanita. Sebelum kita akan sama-sama mendengarkan sebagian dari firman Allah, mari kita nyanyi dulu satu pujian. Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Aku hendak bermazmur karena setiamu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku bersyukur sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya. Dan ku bersyukur. Terima kasih banyak Tuhan, sebab kasih setiamu keberadaan kami malam ini. Kami boleh kembali bersama-sama ada di hadirat-Mu untuk memuji Tuhan, bahkan sebentar mendengarkan sebagian firman-Mu. Urapi hamba-Mu, biar Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami kaum wanita, sehingga kami disegarkan kembali oleh firman-Mu malam ini. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam ini saya berikan firman Tuhan. Saya akan berikan judul Wanita dan Visi. Amsal 29 ayat 18, demikian firman Tuhan. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Saya ini hanya bacakan bagian A saja ya. Bila tidak ada wahyu, artinya tidak ada visi, menjadi liarlah rakyat. Nah, saudara, dalam hidup itu diperlukan visi, tujuan. Kemana kita akan membawa hidup kita ini? Bahkan di dalam kitab Nabi Hosea pasal 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, visi itu datangnya tentu dari Tuhan. Kita rindu memiliki visi yang dari Tuhan. Wanita Kristen di dalam Alkitab itu mereka memiliki visi. Sehingga kalau kita baca tokoh-tokoh Alkitab, visi itu membuat wanita-wanita dalam Alkitab itu berjalan dalam sasaran yang tepat. Mampu bertahan dalam penderitaan. Rela untuk berkorban karena dia tahu kepada siapa dia melakukan itu, yaitu kepada Tuhannya. Mengabaikan perasaan, bahkan mengabaikan segala omongan orang demi untuk apa? Tercapai visi atau tujuan hidupnya. Itu akan lihat yang pertama, contohnya adalah Ibu Yokebed. Kawan wanita masih ingat siapa Ibu Yokebed? Dia adalah ibunya Musa. Kalau kita baca sama-sama, mari kita buka di dalam Ibrani pasal 11 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir
disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Kaum wanita yang dikasihi Tuhan, Ibu Yokebed melihat, memandang kalau Tuhan sudah memberikan anak, itu pasti Tuhan akan memberikan tujuan yang khusus untuk anak-anaknya. Gak ada anak yang lahir begitu saja. Setiap kelahiran manusia di dunia ini pasti ada tujuan Tuhan, ada maksud Tuhan. Karena setiap kita adalah berharga, setiap wanita juga berharga. Nah, visi itulah yang membuat Ibu Yokebed bertindak dengan iman. Apa tindakan iman yang dilakukan oleh Ibu Yokebed? Menyembunyikan Musa selama 3 bulan. Padahal banyak resiko. Resikonya apa? Kalau ketahuan, pasti Yokebed akan mendapat hukuman. Bukan hanya Yokebed, mungkin seluruh keluarganya. Bahkan saat melahirkan Musa pun sudah mengalami tantangan luar biasa. Karena saat itu ada perintah dari Firaun. Siapapun wanita yang melahirkan bayi laki-laki, dia harus dibunuh. Tapi Yokebed lolos dari pembunuhan itu. Anaknya lahir laki-laki. Diberi nama Musa itu setelah dia disembunyikan di air ya. Mungkin saat itu dia belum kasih nama anaknya. Bidan-bidan itu gak bisa membunuh ini anak. Padahal dia tahu anaknya laki-laki. Sampai-sampai dalam cerita itu dikatakan bahwa bidan-bidan itu melakukan itu karena menyadari wanita Ibrani itu jauh lebih kuat. Sehingga dia dapat melahirkan sendiri. Gak sempat dibunuh oleh bidan-bidan. Nah, kaum wanita yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian pula ketika Musa sudah besar, tangisnya mulai kencang, usia 3 bulan. Dia bawa ke rumahnya, dia sembunyikan. Gak tahu bagaimana cara dia menyembunyikan ini. Pasti dia berbuat begitu banyak pengorbanan demi anak ini tidak menangis. Kenapa Yokebed bisa lakukan itu? Karena dia tahu bahwa kalau Tuhan sudah mengizinkan dia melahirkan, pasti Tuhan punya rencana dan tujuan yang indah bagi Musa. Dan benar saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dalam Keluaran 2 ayat 19, ayat 9 sampai 10, putri Firaun mengambil bayi itu dan mencari orang yang dapat menyusui, akan diupah. Putri Firaun di dalam Keluaran 2 ayat 9, saya baca cepat ya. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi itu dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena visi memberikan Yokebed keberanian. Keberanian untuk apa? Membuat keranjang dari daun pandan, lalu ditaruh di tepi sungai Nil. Ketika putri Firaun mau mandi di tepi sungai Nil itu, dia melihat Musa. Dia tertarik dengan tertawanya, mungkin kelucuannya. Dia tidak melaporkan kepada Firaun, tapi sebaliknya malah dia berniat untuk membawanya, untuk mengangkatnya menjadi anak. Nah, dari jauh saudara perempuannya Miriam udah dipesan oleh ibunya, kau tak amati dari jauh. Tentu mengamati akan diapakan ini anak nanti. Dan ketika diamat-amati, kok putri Firaun senyum-senyum. Nah, makanya ada harapan. Miriam berlari menghampiri putri Firaun, dan apa yang terjadi? Terjadi interaksi, percakapan. Aduh, ini masih kecil, Tuan Putri. Apa perlu saya carikan inang penyusu? Putri Firaun bilang, baiklah kalau kamu kenal. Oh, saya kenal orang Ibrani yang bisa menyusui. Akhirnya dia panggil ibunya sendiri. Firaun tak tahu ya kalau itu ibunya Musa sendiri. Menyusui.
Selama menyusui, kita bisa tahu apa yang dilakukan oleh Ibu Yokebed. Karena Putri Firaun menjanjikan tadi kan mau memberi upah. Tentu dia terima upah itu. Kalau dia tolak nanti ketahuan dong dia ibunya. Dia terima. Udah dapat upah menyusui, dia dapat kesempatan untuk membesarkan Musa. Dan disinilah titik yang terpenting yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Dalam membesarkan anak, tentu Ibu Yokebed bukan hanya menyusui, tetapi dia mengajarkan firman Tuhan siang dan malam. Karena di dalam Ulangan 6 ayat 7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara, ternyata Ibu Yokebed mempersiapkan Musa dengan firman Tuhan. Mendidik Musa dari sejak lahir di rumahnya pasti dididik dengan firman Tuhan, dan sekarang diberi kesempatan menyusui lagi, dia pun menyampaikan firman Tuhan. Nah, kalau saya baca didikan firman Allah itu sampai usia 7-12 tahun. Karena selama itulah Yokebed diberi kesempatan untuk mendidik jadi pengasuh bayi Musa. Sementara 27 tahun setelah itu Musa dididik dengan cara Mesir. Tetapi yang menarik di sini, kalau kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 24, karena iman, maka Musa setelah dewasa tidak memilih disebut menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Bayangkan, dididik ibunya cuma 7 tahun, dia dididik oleh Mesir 27 tahun, tetapi dia lebih memilih tinggal bersama bangsa ibunya, umat Tuhan. Padahal di Mesir kan bergelimangan dengan harta. Tetapi Musa bisa membedakan mana yang dosa, mana yang tidak. Sehingga walaupun menderita, dia lebih memilih tinggal bersama umat Tuhan dibandingkan tinggal bersama Firaun di istana Mesir. Jadi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, visi apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita saat ini? Dalam mendidik anak-anak, di dalam membesarkan anak-anak, setiap wanita mulia dan berharga. Kita diberi visi oleh Tuhan. Kalau hari ini ibu-ibu sudah membawa anak-anak menjadi anak yang takut Tuhan, jangan berhenti sampai di sini. Mungkin kita belum mencapai visi itu. Kelihatannya kok belum terjadi sesuatu yang seperti Tuhan janjikan. Teruslah bekerja, berusaha, berdoa, sehingga kita bisa mengantarkan anak-anak kita ini kepada visi yang Tuhan sudah tentukan kepada kita. Dia akan yang pasti menjadi seorang yang takut akan Tuhan. Jadi apapun anak-anak kita setelah dewasa, dia lebih mengutamakan Tuhan, itulah yang terpenting. Itu contoh pertama. Contoh kedua, 1 Samuel 1 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Nah, saudara, dalam kesengsaraan seorang wanita itu kadang bisa bernasar kepada Tuhan. Dalam doa seorang ibu itu kadang-kadang bisa saja berjanji kepada Tuhan. Tuhan, kalau kau tolong saya mau buat ini, saya mau buat itu. Hana pun berbuat demikian. Dia dikatakan orang yang paling sengsara di dunia. Karena wanita zaman itu kalau nggak punya anak, itu dianggap hina.
Itulah sebabnya dia merasa bersedih lalu berdoa kepada Tuhan. Dalam doanya kita sudah dengar tadi bahwa kalau aku punya anak laki-laki, aku akan serahkan kepada Tuhan. Ajaib. Gak lama kemudian Hana punya anak dan laki-laki. Saudara, ketika anak itu lahir, dia susuin, tentu dia senang, dia bahagia, dia mendidiknya sesuai firman Tuhan. Tetapi dia ingat akan nasarnya. Pasti sudah ada kegalauan dalam hatinya. Aduh, saya harus serahkan ini kepada Tuhan. Harus dibawa ke rumah Tuhan, di rumah Imam Eli untuk diserahkan menjadi pelayan Tuhan di sana, dididik di sana. Tapi dia masih menyusui. Nah, kesempatan selama dia menyusui itu, dia beritakan firman. Dia didik sesuai firman Tuhan seperti Ulangan 6 ayat 7 tadi. Waktu dia bangun, waktu dia berdiri, waktu dia tidur, waktu dia di luar rumah, di dalam rumah, dia selalu ceritakan mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan. Nah, apa yang terjadi ketika lepas susu? Dia serahkan anak yang masih kecil ini. Tentu hatinya teriris-iris juga ya. Anak satu-satunya yang masih kecil baru lepas dari ASI, langsung dia antar ke rumah Imam Eli. Tetapi di sini yang kita mau lihat, saudara, ketika Ibu Hana, dia punya visi dan dia percaya apa yang dia ucapkan, tujuan hidupnya itu dia percaya. Ketika dia sudah menyerahkan anaknya kepada Imam Eli. Dan kita tahu rumah Imam Eli yang katanya rumah Tuhan itu ternyata bukan rumah yang nyaman. Karena apa? Kita tahu Hofni dan Pinehas, dia anak-anak yang jahat. Tetapi firman yang sudah diberitakan oleh Ibu Hana dari bayi, dari dalam kandungan sampai dia lahir, itu meremak. Sehingga dia lebih condong taat kepada firman itu dibandingkan melihat tingkah laku Hofni dan Pinehas, anak-anak Imam Eli yang jahat, kasar. Dan kejahatannya itu bukan biasa saja, sudah kejahatan yang melampaui batas, durhaka kepada Tuhan dan orang tua dan manusia. Tetapi Samuel, dia tetap berpendirian untuk berpegang teguh pada firman. Sampai akhirnya Samuel bukan hanya menjadi pelayan di rumah Imam Eli, tapi dia diangkat Tuhan. Dia menjadi nabi bagi bangsa Israel. Jadi ibu-ibu, saudara adalah wanita-wanita yang berharga. Karena saudara dan saya ditentukan Tuhan untuk mengantarkan anak itu anugerah, anak itu berkat. Lahir seperti apapun dia, pasti Tuhan punya tujuan atas anak itu. Contoh yang lain di dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Di sini kita melihat lagi seorang yang bernama Lois. Lois ini kebangsaannya Yahudi. Dan kita tahu Lois tinggal di Listra. Nggak tahu bagaimana dia bisa tinggal di Listra. Nah, Lois, dia pun punya visi yang kuat untuk mendidik anaknya takut Tuhan. Walaupun anaknya seorang perempuan, yaitu Eunike. Terbukti ketika Eunike sudah besar, dewasa, dia menikah. Dan dia menikah dengan orang Yunani. Kita tahu orang Yunani itu tidak mengenal Allah Israel. Tetapi Eunike membimbing dan membesarkan anaknya yang bernama Timotius menurut ajaran ibunya, neneknya Lois, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun memang ayahnya Timotius nggak pernah disebut, mungkin dia seorang tentara atau apa ya di situ, Yahudi, orang warga negara Yunani. Tapi yang pasti iman Lois dan Eunike membuat Timotius akhirnya bertemu dengan Paulus. Paulus heran waktu dia bertemu dengan Timotius, dia begitu cakap tentang firman, sehingga dia mengangkatnya kan untuk menyertainya, menjadi anak didiknya. Luar biasa, itulah visi kita. Jadi jangan ibu-ibu merasa, oh saya wanita yang kurang berhasil. Keberhasilan yang utama itu ketika kita mengantarkan anak-anak kita menjadi anak yang takut akan Tuhan. Karena seorang yang takut akan Tuhan pasti masa depannya, hidupnya, itu sudah ada jaminannya di dalam Tuhan. Sebab itu malam ini ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita mau tetap bersemangat, tetap optimis.
bahwa ibu-ibu wanita saudara berharga. Ibu-ibu yang anaknya masih kecil-kecil, tetap percaya bahwa Tuhan punya tujuan yang dahsyat luar biasa atas anak-anak. Yang sudah menginjak dewasa, besar, percaya bahwa Tuhan punya visi yang begitu dahsyat besar. Kita sudah tanamkan selama ini. Kita sudah membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Bukan itu saja, wanita, ibu-ibu juga diberi visi untuk menyelamatkan keluarga. Contohnya Abigail. Satu saat Raja Daud mau membinasakan seluruh keluarganya. Di dalam 1 Samuel 25 ayat 23 sampai 28. Tetapi karena kelemah lembutan Abigail, ketaatan Abigail kepada firman Tuhan, kerendahan hatinya, mengasihi keluarganya lebih dari keselamatan dirinya sendiri. Dia bisa menyelamatkan keluarganya sehingga tidak dibinasakan oleh Daud dan tentaranya. Demikian pula Esther. Saya nggak akan bacakan, singgung lagi Esther 4 ayat 16. Dia pun punya visi untuk apa? Menyelamatkan bangsanya. Dia ibu waktu itu kan, dia sudah jadi istri. Nah, dan Maria, dia pun punya visi untuk apa? Melahirkan Yesus. Dia tidak berhubungan dengan suami atau laki-laki, tapi dia harus mengandung. Kalau dia nggak punya visi, nggak punya tujuan, mana mau? Dia pasti akan takut nanti dihukum karena melahirkan tanpa suami. Tapi karena dia tahu yang berbicara dengan dia itu malaikat Tuhan, Tuhan berbicara secara pribadi kepadanya. Visi, itulah yang disebut visi. Orang lain tidak tahu, tapi Maria tahu tujuan dari dia mengandung itu. Dia akan melahirkan juru selamat. Dia tahu. Itulah sebabnya walaupun banyak tantangan, banyak hal yang mengancam keselamatan nyawanya, tetapi dia tidak takut karena dia punya visi yang kuat. Dan banyak contoh-contoh wanita lain. Elizabeth, dia pun melahirkan Yohanes. Yohanes itu kan pembuka jalan bagi kelahiran Yesus. Sakaria, suaminya sendiri gak percaya kalau istrinya mengandung karena udah tua. Dia bisu akhirnya. Kan Sakaria selama istrinya mengandung bisu, sampai anaknya lahir masih bisu. Bahkan dia ditanya mau dikasih nama siapa, ya udah kasih nama aja Sakaria. Tapi justru Elizabeth yang bilang kan jangan. Nah, dia harus diberi nama Yohanes. Dan ketika Sakaria menulis nama Yohanes, dia bisa ngomong. Jadi saudara, tidak ada sesuatu yang terjadi dalam keluarga kita, anak-anak kita di luar rencana daripada Tuhan. Tuhan punya rencana yang dahsyat indah bagi kita semua. Sebab itu percayalah, kalau Tuhan sudah tanamkan visi kepada ibu-ibu, jangan goyah. Tetap melangkah untuk membawa keluarga kita, lingkungan kita, bangsa kita percaya Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam ini. Mungkin hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajari kami untuk bisa memahami firman-Mu malam ini. Berkati seluruh wanita yang sudah mendengar firman-Mu. Berkati setiap visi yang ada dalam hidup kami wanita. Biar kami tetap kuat, tegar dalam membimbing, membesarkan anak-anak kami, menyelamatkan keluarga kami. Karena itu adalah suatu tugas yang mulia yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.